Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi sesuatu materi yang sebetulnya sudah banyak banget di YouTube ya, atau di materi-materi lain atau media-media lain. Tapi mungkin memang cara orang menyampaikan sesuatu itu berbeda-beda. Ada yang mudah dipahami, tapi ada juga yang kita butuh waktu atau keseriusan untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, jadi di materi kali ini saya mau sharing sama teman-teman, terutama untuk para pelaku kopi yang baru aja belajar atau pemula, yaitu bagaimana cara steam milk yang bagus. Tetapi saya nggak mau terlalu fokus ke tekniknya, tapi sebetulnya apa sih yang ada di dalam susu itu dan apa yang mesti kita ketahui tentang susu, sehingga kita bisa memperlakukan susu itu dengan baik dan menghasilkan taste yang maksimal. So, ikuti terus videonya untuk materi how to make a good steam milk with the proper temperature. Kalau kita ngomongin yang namanya susu, maka atau proses cara membuat foam atau bagaimana cara nyetim susu, itu ada 3 hal yang tidak bisa dilepaskan ya dari hal yang mesti kita kuasai. Pertama, yang mesti kita kuasai adalah pengetahuan tentang susu itu sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman, terutama barista yang baru menggeluti dunia kopi ya. Jadi hal pertama yang mesti teman-teman kuasai, seperti halnya teman-teman mempelajari hal yang lain, adalah kenali dulu bahannya. Selalu saya coba sharing untuk teman-teman, kalau mau melakukan sesuatu itu kenali dulu bahannya. Mau ngerosting kopi ya kenali dulu kopi. Mau nyetim susu ya kita kenali susu. Ya. Jadi susu itu terdiri dari 3 zat atau 3 elemen yang terkandung di dalam susu. Yang pertama adalah yang ada di dalam susu itu gula. Ya, gula. Yang kedua adalah lemak. Yang ketiga adalah protein. Nah, kita harus tahu banget ketiga karakter dari elemen ini. Gula, lemak, dan protein. Supaya kita betul-betul bisa nyetim susu dengan maksimal dan taste-nya itu sesuai yang diharapkan, yaitu gurih dan bisa ngeblend atau bercampur dengan kopi. Karena kalau hanya sebatas teknik itu banyak ya, kalau hanya untuk bisa menghasilkan foam itu nggak terlalu sulit. Tetapi bagaimana foamnya bagus, taste-nya juga bagus ya. Jadi buat teman-teman yang terutama untuk karakter lemak dan juga gula. Nah, kenapa sih kalau kita nyetim susu selalu disampaikan jangan sampai melebihi 70 derajat dan juga jangan terlalu rendah dari 50 derajat Celcius. Ya, ini dikarenakan sebagai satu contoh adalah misalkan kayak gula. Ya, gula kalau kita nyetimnya terlalu rendah, maka karakter sweetnya juga tidak keluar. Dia nggak akan keluar. Jadi belum sampai kepada sweetness yang maksimal. Ya, yang kedua, kalau kita nyetimnya terlalu panas, maka juga kita akan kehilangan rasa dari sweetnessnya. Jadi kenapa suhunya itu mesti di antara range 50 sampai dengan 70 derajat maksimal? Itu karena kita menjaga supaya kandungan gula itu sudah pada level sweetness yang baik, yang maksimal. Ya. Nah, berikutnya juga dengan lemak. Lemak ini juga kalau suhunya terlalu rendah, dia tidak terurai. Ya, dia kalau kita contoh misalkan ibu kita punya rendang ya, ini habis lebaran haji, punya rendang misalkan gulai rendang. Lalu pagi-paginya itu kan kalau sebelum dipanaskan itu ada gumpalan menjadi lemak ya di permukaan. Nah, itu kan mesti dipanaskan untuk mengurai lemaknya. Nah, begitu juga susu. Kalau terlalu suhunya terlalu rendah, maka sulit untuk bisa mengurai lemak. Nah, kalau terlalu panas juga membuat lemak menjadi pecah. Nah, ketika lemak ini pecah, maka dia nggak ada pengikat lagi di susu. Kita kehilangan taste gurihnya.
Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang teman-teman kalau ke kedai kopi atau ke coffee shop, ketika minum kopi cappuccino lah misalkan, itu antara kopi dengan susu lu gua. Jadi nggak nyatu, nggak ngeblend, ya. Nah itu, jadi kita ketahui dulu tentang susu ini. Nah itu karakter susu yang ada dalam susu. Berikutnya yang mesti teman-teman ketahui adalah pitcher. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nyetim susu, usahakan pitchernya itu kalau memang memungkinkan selalu dalam kondisi dingin. Ya, dalam kondisi dingin. Ya, tapi kalau memang agak sulit, minimal suhu ruangan. Oke. Nah di sini dalam pitcher ini teman-teman ini ada batas nih. Biasanya ada lakukan seperti ini ya. Nah biasanya kalau tuangkan susu mau pitcher ukuran apa aja, teman-teman itu minimal adalah setengahnya, maksimal setengahnya. Setengah dari kapasitas pitcher itu sendiri. Ya, ada yang bilang ini jug mill, ada juga, tapi lebih banyak orang mengatakan ini pitcher. Nah jadi setengah dari ukuran pitcher yang mau teman-teman pakai, atau itu sepertiganya dari bagian ini. Ya, jadi jangan terlalu sedikit juga menuang susu di dalam pitcher. Karena kalau nanti terlalu sedikit, ya itu mengakibatkan suhunya cepat panas juga. Ya, kalau mengenai bahan banyak sekali material yang dipakai, ada yang pakai stainless dengan ketebalan yang beda-beda, ada yang pakai teflon juga ya. Tapi usahakan adalah pitcher ataupun jug mill yang bisa agak konsistensi panasnya terjaga, nggak cepat turun. Nah, jadi memang recommendation ada yang kayak teflon, pakai teflon, atau juga stainless tapi yang agak tebal. Ya. Oke, nah jadi itu pitcher. Nah yang ketiga, tadi saya ngomongin susu. Susu juga ketika mau di steam itu mesti dalam keadaan dingin, ya, dan dingin. Dan kalau kita bicara susu, ada banyak jenis susu. Ada susu sapi, susu domba, susu kedelai, ya, atau susu UHT, full cream, low fat. Nah, sering yang banyak yang nanya ke saya gini. Susu, apakah semua susu bisa dibikin foam? Oke. Semua susu bisa dibikin foam. Tapi yang membedakan adalah seberapa lama susu itu bisa bertahan foamnya. Ya, UHT bisa dibikin foam, soya milk bisa dibikin foam, full cream juga bisa dibuat foam. Tapi daya tahan atau seberapa lama foam itu bisa bertahan, itu yang membedakan. Nah, jadi yang paling baik adalah fresh milk. Ya, atau ada tulisannya pasteurized ya. Itu susu yang paling baik untuk steam milk yang supaya foamnya bisa bertahan lama. Nah, jadi teman-teman bisa pakai brand apa aja terserah, tapi memang cari yang terbaik karena kualitas susu juga beda-beda. Nah, yang keempat yang mesti teman-teman perhatikan adalah suhu, temperatur suhu ketika nyetim. Ya. Nah, jadi jangan terlalu rendah dari 50 derajat Celcius. Atau juga jangan terlalu lebih dari 70 derajat Celcius supaya nanti suhu lemaknya itu nggak pecah. Ya, jadi itu yang hal-hal yang mesti teman ketahui dulu sebelum teman-teman betul-betul menyetim susu. Nah, nanti setelah itu baru kita bicara teknik. Ya, jadi itu teman-teman 4 hal yang mesti teman-teman kuasai dulu sebelum teman-teman belajar kepada teknik cara nyetim susu. Ya. Jadi yang pertama adalah kenali dulu susunya, apa aja yang ada di dalam kandungan, apa aja yang ada dalam susu. Yang kedua adalah pitcher, yang ketiga adalah temperatur, yang keempat juga jenis susu. Ya. Jadi itu yang mesti teman-teman kuasai dulu ya. Oke. Jadi nanti di next ininya saya akan sharing sama teman bagaimana teknik nyetim susu yang baik. Karena ada beberapa hal yang harus dibedakan antara untuk latte dan juga cappuccino. Bagaimana bikin dry foam dan juga foam yang basah, yang wet foam. Ya, oke teman-teman, see you di slide berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai praktek bagaimana nyetim susu yang baik, yang benar, supaya dapat foam yang bagus dan juga taste-nya bagus. Nah, tapi sebelum ke praktek, saya mau ngasih contoh sama teman-teman. Nah, ini saya udah ngasih tanda nih ya. Ngasih tanda, ini anggap aja ini maksimal susu, batas susu ya, maksimal susu di situ. Nah, jadi kenapa saya kasih tanda? Dan saya akan contohkan, anggap ini spidol ini adalah steam one-nya ya. Jadi buat teman-teman,
kalau mau pertama kali belajar nyetim, itu misalkan ini susu. Nah, ini steam 1 nih. Ya. Nah, ujung permukaan steam 1 ini jangan terlalu dalam dulu. Ya, jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu atas. Cukup masukkan kurang lebih 1 sampai dengan setengah senti, 1 sampai dengan ini apa? 1,5 senti dari ujung steam 1 ini. Ya. Jadi jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti teman-teman suaranya akan bunyi berisik, ya. Kalau terlalu atas juga nanti takutnya nyembur. Nah, jadi cukup di permukaan dulu. Oke. Setelah itu, dan nanti misalkan kalau sudah membuka tombol steam 1, nah itu juga jangan terlalu kencang dulu. Ya, agak sedang dulu, baru setelah bisa dikendalikan baru agak dibesarin. Nah, jadi jangan langsung besar, ya, jangan langsung besar. Kayak yang tuas juga atau yang putaran itu sama aja sebetulnya. Nah, jadi jangan. Nah, nanti pertama kan di permukaan, ya, di permukaan dulu nih, segini aja. Nah, setelah mencapai suhu 40 derajat, agak masukin dikit ke tengah-tengah, ya. Jadi sebetulnya gini. Kalau kita bicara foam atau nyetim susu, kalau kita terlalu lama naruh steam susu atau steamnya nih, steam 1-nya terlalu lama di permukaan, ya, terlalu lama di permukaan, maka kita akan lebih banyak memasukkan udara ke dalam susu. Maka kalau kelamaan di permukaan ini, maka yang akan jadi adalah foamnya banyak, tapi kering. Foamnya menjadi banyak. Ya, tapi kering teksturnya, nggak basah. Ya, jadi kalau terlalu lama di permukaan, misalkan perbandingannya 2/3 atau misalkan 70%-nya lama di permukaan, baru kemudian dimasukkan ke dalam, maka otomatis itu udara akan lebih banyak di dalam susu tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman bermain terlalu banyak di dalam, ya, terlalu banyak di dalam ininya di permukaannya sebentar terus lebih banyak di dalam, maka teman-teman akan lebih banyak memasukkan air ke dalam susu. Maka biasanya kalau kelamaan di dalam itu nggak akan terlalu banyak foamnya, tapi jadi agak basah. Nah, kedua hal ini tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman mau latte art, ya persentasenya adalah kurang lebih sekitar 20-25% itu di permukaan. Nah, kemudian baru teman-teman agak masukin ke dalam. Itu lebih banyak di dalam. Supaya teman-teman bisa mendapatkan tekstur foam yang agak basah sehingga lebih mudah ketika di pouringnya, ya. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman mau dapat dry foam, ya buat cappuccino, misalkan cappuccino yang sifatnya agak lebih banyak foam. Nah, teman-teman bisa bermain di 50% di permukaan, 50% di dalamnya. Jadi foamnya itu seimbang, agak banyak foamnya tapi juga teksturnya masih agak basah. Ya, jadi itu yang mesti teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau nyetim susu. Ya, pahami dulu itu bahwa perbedaan posisi itu akan menghasilkan foaming juga yang berbeda. Nah, di era sekarang kan orang-orang lebih banyak pengen jadi latte art. Nah, jadi memang itu yang mesti diperhatikan lebih banyak di area memasukkan lebih dalam menaruh steam 1-nya. Ya. Nah, oke, jadi nanti saya contohin sambil praktek. Nah, jadi itu yang mesti teman-teman perhatikan, tujuannya dulu apa. Maka kalau teman-teman sudah tahu tujuannya, maka teman-teman akan berhasil mendapatkan foam yang sesuai dengan harapan. Ya, jangan lupa perhatikan juga suhu. Selalu perhatikan suhu. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Ya, saya ngerti lah orang kita, orang Indonesia, selama saya jadi barista juga banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti, dia pengen susu dalam kondisi panas. Makanya kalau bikin latte artnya jangan kelamaan. Nah, kalau kelamaan ngukir atau menghias, pada saat disajikan ke customer udah dingin. Nah, makanya perhatikan juga speednya, ya buat teman-teman. Boleh pakai latte art yang bagus-bagus, tapi ingat waktu. Karena semakin lama teman-teman mendekor atau mendekorasi tampilan latte artnya, maka semakin lama juga waktu yang terpakai. Sehingga ketika disajikan ke customer semakin dingin. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi hati-hati menaruh posisi steam 1-nya. Oke, sekarang kita mulai teknik bagaimana nyetim susu supaya
rasa atau foamnya sama rasanya maksimal ya. Jadi ini pitchernya udah dingin ya, udah dingin. Ini kapasitas 500 ml. Terus susunya juga dingin. Nah, kita tuangin di sini. Jadi kita tuang batas maksimal, yaitu kurang lebih setengah dari kapasitas pitchernya ya. Jadi, so kita kesini. Selalu ingat teman-teman, sebelum nyetim kita harus flushing dulu supaya air yang ada di sini, ada yang di dalam pipa ini kebuang ya. Lalu, nah, posisi seperti yang tadi saya jelasin terserah teman-teman. Tapi kalau yang baru belajar, teman-teman supaya nggak banyak lari, bisa menaruh posisi ini nih, si pitcher ini nih, ujung ini pas di pipanya ini ya. Nah lihat ini, jadi pertama nggak usah masukin terlalu dalam, cukup kurang lebih 1 cm dari ujung sistem. Setelah itu teman-teman miringin dikit ya. Nah buat teman-teman kalau yang belum terbiasa, teman-teman harus pakai termometer ya. Tapi kebetulan karena saya udah biasa pakai menggunakan tangan saya sebagai temperaturnya. Tapi sebentar deh, saya coba ambil aja termometernya buat teman-teman lebih gampang ya. Nah, taruh di sini ya. Ini kalau yang belum, teman-teman belum biasa, harus pakai termometer supaya ketahuan suhunya. Nah, ya. Setelah itu buka flushing ini, apa namanya, tuasnya. Jangan langsung kalau ini, sedang dulu. Nah, suaranya ini berputar dia. Nah, baru ketika mencapai 40 derajat masukin. Nah, matiin pelan-pelan. Ya. Nah. Terus setelah itu ke pinggirin dulu. Nah, selalu jangan lupa flushing ya. Lagi bersihin. Oke. Sekarang kita lihat hasil foamnya. Nah, ya teman-teman, dia silky, ya, nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah, ya, creamy, shiny. Foam yang bagus itu rasanya gurih tapi ada manisnya teman-teman. Ya, jadi kalau ini bisa bagus buat latte art juga. Oke, bisa teman-teman kalau nggak latte art buat cappuccino, juga buat cafe latte cocok ya. Jadi agak basah. Jadi tadi teknik yang saya pakai adalah kurang lebih sekitar 20-25% di permukaan, baru kemudian agak saya masukin ke dalam stimuannya. Ya, ini misalkan kalau stimunya kurang lebih segini aja teman-teman nih, masukin ujung ini nih. Ya, jadi nggak usah terlalu dalam dulu kalau awal, supaya dia foamnya naik dulu baru kemudian di ke dalamnya. Oke teman-teman, itu aja cara teknik bagaimana bikin foam yang bagus, yang teksturnya juga lembut, creamy, dan ada manisnya. Nah, itulah uraian tentang bagaimana bikin foam milk yang baik, yang sesuai dengan teknik yang baik dan juga sesuai yang kita harapkan hasilnya. Jadi buat teman-teman terus praktis, terus latihan, terutama buat teman-teman yang mau mempelajari latte art. Kunci dari latte art adalah foamnya. Sehalus apa atau sebagus apa foamnya, sesmooth apa foamnya. Nah, nanti kalau masalah teknik pouring itu bisa dipraktekkan kalau hasil foamnya sudah bagus. Jadi jangan memaksakan diri untuk langsung bisa belajar latte art tanpa teman-teman kuasai dulu teknik bikin foamnya. Jangan, nanti hari teman-teman akan buang-buang susu ya. Sayang. Lebih baik teman-teman pelajari dulu bagaimana bikin foam yang bagus. Nah, baru teman-teman bisa lanjut ke how to pouring latte art. Ya, di video sebelumnya saya udah ada series sedikit tutorial latte art.
Tapi mungkin nanti akan saya bikinkan video yang lebih dalam lagi tekniknya. Ya. Oke, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sharing di video kali ini. Saya harap mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di-share ya buat teman-teman kalau memang ada yang membutuhkan informasi tentang bagaimana cara nyetim susu. Oke, dan bantu channel ini terus berkembang menjadi besar. Ya, subscribe dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya sehingga teman-teman bisa mendapatkan update terus atau informasi terbaru dari Erisan di cerita seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.